Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a atharahum ila yaumiddin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'udzu billahi minan nar. Hadirin jemaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita terus memanjatkan syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas segala limpahan nikmat, fasilitas dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan subuh di Ahad ini, di pekan ketiga, kita masih bisa, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri, untuk terus beribadah, untuk terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengeksistensikan diri kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla dengan terus melakukan ibadah kepadanya. Hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita bersama Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah taala, bersama dengan buah karya beliau yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita kaum muslimin. Buku yang sangat fenomenal, buku yang sangat kaya akan faedah, kebermanfaatan untuk khazanah ilmiah kaum muslimin, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana pekan kemarin atau di bulan kemarin kita sudah memasuki hadis yang keempat, namun kita berhenti pada poin yang kedua atau poin yang ketiga. Hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita akan atau masih dalam pembahasan yaitu dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qasad bin Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah As-Sadiq bin Mas'ud, orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah atau berbentuk air mani, kemudian berkembang menjadi alaqah, segumpal darah. Mithla dari 40 hari yang kedua Allah menciptakan manusia yang berawal dari air mani, dan itu bertahan sampai 40 hari atau berkembang dari air mani itu selama 40 hari pertama. Kemudian 40 hari kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkembang menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu nutfatan mithla dzalik.
kemudian berkembang menjadi segumpal daging. Rumah yusab ilaihi al-balad fayunfakhu fihi ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada janin tersebut, ditiupkanlah ruh setelah 120 hari. Wa yuqra bi arba'i kalimat. Maka kemudian malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan untuk janin tersebut bikat rizqihi wa ajalihi wa akalihi wa syaqiyyun am sa'id. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tulis untuk janin tersebut rizkinya, kapan ajalnya, amalannya, wa syaqiyyun am sa'id. Ya, apakah dia sengsara atau bahagia. Allah alladzi la ilaha ghairuh, dan demi zat yang tidak ada ilah, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya di antara kalian sungguh-sungguh beramal dengan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya di antara kalian sungguh beramal dengan amalan penduduk surga, sampai-sampai jarak tidak tersisa jarak antara dirinya dengan surga, melainkan tinggal sehasta. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab, maka kemudian catatan Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya. Maka kemudian orang tersebut beramal dengan amalan penduduk neraka, maka kemudian dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan sesungguhnya di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh beramal dengan amalan penduduk ahli neraka, sampai-sampai tidak tersisa antara dirinya dengan pintu api neraka, melainkan tinggal sehasta. Wa yasbiqu 'alaihi al-kitab, maka kemudian catatan Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya. Wa ya'malu bi 'amali ahli jannah, di detik akhirnya dia mengamalkan dengan amalan penduduk surga, maka kemudian berakhir dengan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, di poin yang ketiga, para ulama mengatakan zahir hadzal hadits annahu huwa miqdar li ajali yaktubu 'ala al-insan wa yuktabu 'ala al-insan wa huwa fi batni ummihi. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, secara zahirul hadits, secara penampakan hadis tadi, bahwasannya usia manusia, ya, batasan usia manusia, ajalnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan manusia atau setiap manusia sebelum dia lahir ke dunia. Artinya bahagianya seseorang, sengsaranya seseorang itu sudah ada sebelum manusia tersebut lahir. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Wa annahu la yuzadu wa la yuqas. Usia manusia, kapan dia dimatikan, amalannya, apakah dia sengsara atau berbahagia, ya, dan usianya itu tidak akan pernah bertambah maupun berkurang. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dia ada di dalam rahim ibu. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba an yusata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang suka dipanjangkan atau diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yunsahu lahu fi athari, dan barang siapa yang suka dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, fal yasil rahmah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Wa qad jama'a bainal ulama bainal haditsain bi ajwibah. Kita mendapatkan dari hadis Anas yang barusan saja kita baca, ya, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, maka hendaknya dia, ya, menyambung tali silaturahmi. Ya. Dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, ya,
bahwasanya manusia telah dicatat usianya oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dia ada di rahim ibu. Seakan-akan dari dua hadis ini saling bertabrakan. Yang satu sudah ditulis, yang satu hadis lagi menyebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, barang siapa yang ingin dipanjangkan usia, artinya bisa dipanjangkan usia. Bagaimana kemudian para ulama mengkompromikan dua hadis tersebut? Sebagian para ulama menjawab, "Annal farqa yakunu bi barakati umril wasil lirrahim duna ghairihi wa qila ghairi dzalik." Sebagian para ulama mengkompromikan dua hadis yang barusan saja kita bacakan, ya. Mereka mengatakan perbedaannya ada pada keberkahan usia orang yang menyambung tali silaturahmi. Maksud dari hadis Anas tadi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maksud dipanjangkan di sini adalah keberkahan dari usia yang menyambung tali silaturahmi tadi. Maksudnya gimana Ustaz? Orang yang sama-sama memiliki usia 60 tahun misalnya, yang satu tidak menyambung tali silaturahmi, ya, yang satu menyambung, gitu ya. Perbedaan dari kedua usia tadi sama-sama 60 tahun. Perbedaan adalah pada keberkahan dari usia 20 tadi. Yang satu 60 tahun, mohon maaf, mungkin sedikit amalannya, karyanya sedikit, tidak banyak yang dia lakukan 60 tahun. Gak banyak. Sedangkan 60 tahun yang kedua, usianya 60 tahun, tapi luar biasa amalannya, ya, berkah dari amalan itu sangatlah banyak. Ibadah yang dilakukan itu banyak. Karya-karyanya Masya Allah. Seakan-akan seorang manusia ketika dilihat amalannya banyak sekali, karyanya banyak sekali, dia bisa melakukan A, B, C, dan D. Berbeda dari temannya yang usianya sama-sama 60 tahun tapi tidak melakukan karya apapun. Ya, ini keberkahan seakan-akan dia usianya lebih panjang. Gitu ya. Kok karyanya usia ini usianya masih muda tapi kok karyanya banyak, itu keberkahan. Ya. Sebagai para ulama berpendapat atau memkompromikan antara dua hadis tadi, orang yang menyambung tali silaturahmi itu memiliki keberkahan dalam usianya, sehingga diberikan taufik untuk bisa melakukan ibadah yang lebih banyak dibandingkan, ya, usia yang sebaya atau usia yang tidak menyambung tali silaturahmi tadi. Ini jawaban yang pertama. Wa min ahsani taqib, ya. Adapun jawaban yang kemudian dipilih oleh muallif dari buku ini, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau menjawab, wal jawabul muhaqqaq. Jawaban yang kemudian dibenarkan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah yaktubu lil abdi ajalan fi suhufil malaikah, fa idza wasala rahimahu zada fi dzalika al-maktub, wa in 'amila ma yujibu naqsa naqasa min dzalika al-maktub. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah telah menuliskan bagi setiap manusia, ya, bagi hamba-hambanya ajal, ya, usia, ya, telah menuliskan batasan usia manusia itu di catatan para malaikat. Fa idza wasala rahimahu zada fi dzalika al-maktub. Kalau seandainya seorang manusia, seorang hamba kemudian menyambung tali silaturahminya, ya, dia berkunjung ke saudaranya yang sempat putus, yang sempat mungkin selek mungkin, ya. Jadi tali silaturahmi ini lebih kepada menyambung tali silaturahmi antar keluarganya, bukan antar temannya, tapi antar keluarganya. Ya. Kadang-kadang kita lebih dekat dengan teman kita dibandingkan saudara kita, gitu ya. Saudaranya entah barangkali mungkin dia kumpul, ini saudara saya bukan ini, ya. Dia nggak tahu saudaranya ternyata kalau dia punya saudara, ya. Kalau orang tersebut adalah bagian dari keluarganya, ya. Atau mungkin karena satu permasalahan kemudian selek dia, ya, karena bermuamalah, ya, kemudian selek, marah-marahan, putuslah, saya nggak mau lagi di keluarga dia, ya. Pokoknya mulai sejak sekarang
terutama orang yang menyambung tali silaturahmi atau keluarga terlebih dahulu. Ya. Orang yang menyambung tali silaturahmi yang sempat putus, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkahi orang tersebut. Allah panjangkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan usianya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat usia masing-masing manusia di catatan para malaikat. Jika seandainya dia menyambung tali silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan catatan dari para malaikat tadi. Wa in 'amila ma'rufan nafsana dari waktu. Jika seorang hamba kemudian melakukan sebuah amalan yang mengurangi dari usia, ya artinya tidak melakukan tali silaturahmi tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengurangi dari catatan para malaikat tadi. Wallahu Subhanahu wa taala 'alimun bima kana wa ma yakun wa ma lam yakun. Law kana kaifa yakun, fa huwa ya'lamu ma katabahu wa ma yazidu iyyahu ba'da dzalik. Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut atas dasar Allah yang paling paham, Allah yang maha mengetahui terhadap sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi dan yang belum terjadi. Gitu Pak ya. Nah, kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya ya, takdir itu ada 4. Gitu ya. Kemarin kita sudah sebutkan. Nah, takdir usia manusia yang berada di kita, ya itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya, Lauhul Mahfuz. Adapun yang catatan malaikat itu bisa berubah, ya, bisa berubah. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui yang telah lalu dan yang akan datang dan yang belum terjadi. Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Lau kana kaifa yakun, dan bagaimana sesuatu itu terjadi, Allah lah yang maha tahu. Fa huwa ya'lamu ma katabahu, dan Allah maha mengetahui apa yang beliau tulis, apa yang Allah Subhanahu wa taala tulis. Wa ma yazidu iyyahu ba'da dzalik, dan apa yang kemudian Allah tambahkan itu sudah tercatat pula catatannya. Ya. Nambah berkurang itu Allah yang maha mengetahui. Wal malaikatu la ilma lahum illa ma 'allamahum. Sedangkan para malaikat, ya, catatan usia manusia yang catatan mereka, itulah mereka yang mereka ketahui. Adapun yang catatan Lauhul Mahfuz mereka enggak ketahui sama sekali. Gitu ya. Mereka enggak ketahui kecuali apa yang kemudian diinformasikan, dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu asya'a qabla qawliha. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui sebelum terjadinya sesuatu tersebut dan setelah terjadi sesuatu tersebut. Allah maha mengetahui. Ya. Ini masalahnya ketiga. Ya. Masalahnya ketiga. Masalahnya keempat atau poin yang keempat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yaqulu bainahu wa bainaha illa dhira'. Wa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha." Sesungguhnya di antara kalian sungguh telah melakukan amalan penduduk surga sampai-sampai tidak tersisa antara dirinya atau jarak antara dirinya dengan surga melainkan tinggal sehasta. Maka kemudian catatan Allah Subhanahu wa taala telah melampauinya. Maka kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka, maka kemudian dia masuk neraka. Dari hadis ini kita mendapatkan sebuah faedah bahwasanya kebahagiaan manusia, kesengsaraan yang didapat oleh manusia pada saat kita ala abdi. Kebahagiaan dan kesengsaraan manusia itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah ditakdirkan berdasarkan amalan-amalannya. Dan seseorang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan atau melakukan keburukan sesuai dengan apa yang menjadi takdirnya ini. Maka orang yang berbahagia, ahlus sa'adah, orang yang berbahagia, akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka untuk melakukan amalan-amalan ahli, ya, melakukan orang-orang yang berbahagia. Allah akan mudahkan mereka. Wa ahlus syaqawati yasabuna li amali ahli syaqawah. Sedangkan orang yang buruk, orang yang sengsara, ya, tentunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan orang-orang yang buruk. Wal wajibu 'ala
insan. Dari hadis ini ya, kita mendapatkan faedah bahwasanya wajib bagi setiap manusia an yas'a li tahsilis sa'adah. Wajib bagi kita untuk kemudian mengupayakan, mengusahakan untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri, ya, untuk meraih jalan-jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan upaya yang maksimal untuk meraih surga, berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kebahagiaan, ini adalah bentuk dari anak-anak kita. Dengan kita terus berupaya semaksimal mungkin, ya, melakukan amalan-amalan yang mendatangkan kebahagiaan untuk kita, itu merupakan bentuk taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita bagian dari ahli sa'adah, bagian dari orang-orang yang berbahagia. Karena sesungguhnya manusia tidak pernah tahu, ya, catatan kita itu seperti apa. Takdir kita tidak ada yang tahu. Ya. Setiap dari kita tidak ada yang tahu apakah kita adalah ahli sa'adah atau ahli syaqawah, ya, orang yang berbahagia atau orang yang sengsara, ada yang tahu. Lalu gimana Ustaz? Berhubung kita tidak ada yang tahu takdir kita itu apa, maka kewajiban kita adalah meraih, mengupayakan untuk menjadi orang yang berbahagia. Wa huwa ya'lamu aidan annahu ghayru majburin 'ala af'alihi. Dan semua kita tahu, ya, kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk kemudian memilih mana yang hak dan mana yang batil. Mana jalan yang akan dan yang kita raih untuk berakhir pada sebuah kebahagiaan, mana jalan yang akan berakhir pada keburukan, sengsara. Dan kita tidak sedang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua hal tadi. Kita diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Ya. Gak ada yang memaksa kita untuk kemudian duduk di majelis ilmu ini dan memilih untuk menjadi orang yang baik. Ya, gak ada. Ini bentuk dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memilih untuk kemudian bisa menetap di majelis ilmu ini atau kita bisa keluar kemudian berpaksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dua tadi, amalan kebaikan dan amalan keburukan, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan. Silakan memilih. Kalau kalian duduk di sini, kalian melakukan ini akan berakhir dengan surga. Kalau kalian duduk di sini, kalian melakukan ini akan berakhir pada kesengsaraan. Berakhir dengan keburukan. Lakin minan nasi man yafiru Allah ila nafsihi fa yakhtaru hina tariq syarr. Ketika ekonomi seseorang itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapannya ada dua jalan. Ya. Ini udah jadi bayar utang. Gitu kan ya? Ada dua jalan. Jalan yang pertama, dia keluar dari rumahnya, kemudian mengupayakan, mengusahakan untuk mencari rezeki yang halal untuk menutup hutangnya. Atau yang kedua, dengan cara yang ringkas, dia korupsi, selesai juga hutangnya. Di dalam persimpangan tadi, kita sedang tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh akal oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Maka jangan kemudian dia memilih jalan yang buruk, kemudian ya, dia korupsi, dia kemudian maling misalnya, dan berakhir mengatakan saya ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdasarkan takdir, gitu ya. Jadi dia menyalahkan karena kelakuannya dia karena takdir. Padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala masih berikan keluasan di sana. Ya. Walaupun semuanya merasakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia diberikan keluasan untuk memilih. Ya. Apakah ingin sesuatu hal yang baik atau berakhir dengan yang buruk. Wa minan nasi man yuwaffiquhu Allahu fa yunasibu li ahli di amal ahli jannati was sa'adah.
sebagian manusia yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka melakukan amalan-amalan menuju surga, amalan-amalan menuju ahli yang bahagia. Fa idza sa'al 'abdu ila 'amali syaqawati fa huwa alladhi qalama nafsahu. Seandainya seseorang itu kemudian melakukan sebuah amalan-amalan menuju neraka, ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa dia pada sebuah kesengsaraan, maka sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya. Bagaimana tidak menzalimi diri sendiri? Ya kan? Dia sudah tahu kalau itu buruk, kenapa kemudian dia melakukan keburukan tersebut? Bukankah itu menjadi kezaliman untuk dirinya sendiri? Ya. Sebagai contoh misalnya, dia tahu obat-obatan terlarang itu dapat menyebabkan dia pada apa misalnya kematian misalnya, ya. Atau misalnya contoh lainnya, misalnya yang tersebar di masyarakat, maaf sekali, misalnya, ya. Berzina misalnya, minum-minuman khamar misalnya. Dia tahu kalau seandainya minum-minuman khamar ini akan berdampak buruk pada kesehatan dia. Dia tahu itu, dia sadar itu. Ya, dia sadar. Dia memilih jalan itu. Ya. Padahal ada minuman yang lain kemudian dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sesungguhnya tatkala dia melakukan pelanggaran syariat, sesungguhnya dia telah melakukan zalim pada dirinya sendiri. Ya. Dia zalim pada dirinya sendiri. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berlaku zalim kepada hamba-hambanya, akan tetapi diri hamba-hambanya itu sendirilah yang kemudian melakukan kezaliman pada dirinya. Ya. Itu poin yang ketiga, poin yang keempat ya sekali dalam Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, disebutkan atau mengandung bahwasannya, ya, amalan-amalan itu tergantung pada endingnya. Tergantung pada akhirnya. Ini yang kemudian menjadikan manusia harus senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, ya, agar diakhiri dengan husnul khatimah. An yuhsina khatimah wa an yakhtima lahu bi khair. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar ending dari kehidupan kita, ending dari amalan hidup kita itu berakhir dengan kebaikan. Karena sesungguhnya para ulama salaf radhiyallahu alaihim ajma'in wa rahimahullah ajma'in kanu yakhafuna min su'il khatimah. Mereka itu sangat khawatir dengan yang namanya su'ul khatimah. Sangat khawatir sekali dengan su'ul khatimah. Jika dikatakan bagaimana kemudian mungkin orang yang rajin beribadah, orang yang rajin melakukan kebaikan, ya, itu berakhir dengan keburukan. Bagaimana kemudian hidup amalan orang yang suka melakukan kebaikan itu berakhir dengan keburukan? Maka para ulama menjawab, Allah aqra min an yamkura bi 'abdihi shalih. Allah itu maha mulia. Ya, Allah tahu dengan hati-hatinya manusia. Mana yang jujur, mana yang tak jujur. Mana yang benar-benar ikhlas melakukan amalan-amalan tadi karena Allah Subhanahu wa taala, mana yang ketika beramal itu dia bukan untuk Allah, namun untuk manusia, ingin dilihat oleh manusia. Allah Maha tahu. Ya. Mana yang semangat dalam beribadah, mana yang semangat beribadah tetapi untuk manusia. Mana yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rajin mengamalkan sunnah Nabi. Mana orang-orang yang tidak suka dan enggan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Maha tahu dengan hamba-hambanya yang takut dengan yang namanya su'ul khatimah. Wa kana batinuhu kadhiharihi fil ta'at. Dan Allah Maha mengetahui dengan hamba-hambanya yang memiliki hati dengan zahirnya itu sama-sama, ya, sinkron untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la yaqulu bal yuthbitu. Model-model hamba-hamba Allah yang ikhlas ini tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah, ya, menghinakan ending dari kehidupan mereka. Orang-orang yang melakukan ikhlas, ya,
rajin sekali dalam melakukan ketaatan, rajin sekali dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak bakal mungkin menghilangkan ending dari kehidupan mereka. Justru Allah Subhanahu Wa Taala akan membuatkan mereka di ending atau di akhir dari hidup mereka. Allah yang akan membuatkan mereka. Wa amma hadzal hadits faqad yuqal. Adapun hadis ini dikatakan innahu li ajli anna dzalika fima yadhhabu linnas. Sebuah permisalan yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seseorang itu melakukan amalan-amalan ahli surga, ya. Kemudian justru di akhir-akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka dan kemudian dia masuk ke dalam api neraka. Ya. Hadis ini itu menggambarkan kepada kita bahwasannya dia beramal sesuai dengan yang nampak pada manusia, yang nampak dengan manusia. Sedangkan yang tidak nampak kita nggak tahu. Ya, kalau ternyata di balik dari dia melakukan amalan-amalan ahli surga di hadapan manusia, ya, oh ternyata dalam kesendiriannya amalan rahasia ini kita nggak tahu ternyata dia ahli manusia. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahabat Sa'ad bin Sa'ad, beliau pernah mengatakan inna juga sesungguhnya seseorang manusia benar-benar dia melakukan amalan ahli surga fima yabudnas, ya, dia melakukan yang nampak oleh manusia, dia menampakkan di depan manusia, dia melakukan ketaatan dan melakukan amalan-amalan ahli surga, ya, wa huwa min ahli nar, namun sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Namun sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Hadis lengkapnya ya diceritakan oleh sahabat ini, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada yang membunuh orang-orang musyrik dan dia merupakan salah satu seorang prajurit muslimin yang gagah berani. Ya, di dalam hadis Nabi SAW menceritakan di dalam sebuah kancah peperangan didapati ada seorang yang gagah berani, ya, kemudian membunuh orang-orang musyrikin, ya. Namun anehnya beliau malah berujar, siapa yang ingin melihat seseorang penduduk neraka, Allahu Akbar, ya. Jadi secara zahir ditemui oleh para sahabat itu dalam kondisi dia berperang melawan kaum musyrikin, ya, dan yang nampak dia mati dalam peperangan tersebut. Namun anehnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang ingin melihat seseorang penduduk neraka, silakan lihat orang ini. Ya, maka seseorang kemudian mengutipnya. Jadi ada sahabat yang kemudian mengutipnya ketika dalam peperangan. Ya, terus dilihatin orang yang tadi terbunuh tadi, ya, prajurit yang terbunuh tadi. Ya. Hingga prajurit tersebut setelah membunuh kaum musyrikin, ya, hingga prajurit tersebut terluka, ya, dan ia sendiri ingin segera mati, artinya dia nggak menahan rasa sakitnya. Lalu apa yang kemudian dia lakukan? Lalu serta-merta ia mengambil ujung pedangnya dan ia letakkan di dadanya. Lantas ia mengucapkan hingga menembus di antara kedua lengannya. Ya, artinya apa? Bunuh diri dia ternyata. Bukan dibunuh oleh musuh, tetapi secara zahir, amalan zahirnya dia melakukan amalan jihad. Oh, tapi ternyata kita nggak tahu kalau dia terbunuhnya itu karena bunuh diri. Ya, sayang banget ya. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni surga, menjadi penghuni neraka. Sebaliknya ada seorang hamba yang menurut pandangan orang yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Amalan itu dilihat dari akhirnya. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Zarkani rahimahullah taala pernah mengatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang kemudian menjadi penentu dan atas amalan itulah akan dibalas. Siapa yang beramal dengan amalan yang jelek
beralih beramal dengan amalan yang baik, maka dia dinilai sebagai orang yang bertaubat. Sebaliknya siapa yang berpindah dari iman menjadi kufur, maka ia dianggap murtad. Hadirin jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah terkagum-kagum dengan orang yang beramal dengan amalan yang baik, gitu ya. Karena kita tidak pernah mengetahui ya isi dari orang tersebut. Ya. Kewajiban kita adalah terus beramal dan beramal. Karena kita nggak tahu di titik amalan yang mana kemudian kita ending selesai dari kehidupan kita. Ya. Terus konsisten dalam melakukan ketaatan. Jadi jangan pernah terkagum-kagum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, janganlah kalian terkagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan dari akhir hayatnya. Ya, jangan pernah kalian terkagum-kagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Karena mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan amalan yang saleh, yang seandainya ia mati maka ia akan masuk surga. Akan tetapi dia berubah dan mengamalkan perbuatan yang buruk. Mungkin saja seseorang beramal dengan suatu amalan yang jelek, yang seandainya ia mati maka dia akan masuk neraka. Akan tetapi dia berubah dan beramal dengan amalan saleh. Oleh karenanya, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan satu kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menunjukkannya sebelumnya. Artinya Allah berikan istiqamah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita continue dalam melakukan kebaikan. Jangan pernah kita putus. Ya. Apa yang nampak dengan manusia itu sama dengan yang tidak nampak dengan manusia. Sama-sama saling. Ya, sama-sama saling. Hadirin jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengutip sebab-sebab orang itu bisa terjadi pada suatu khatimah. Ya. Apa sih sebab-sebab orang itu bisa suatu khatimah? Bisa berakhir dengan ending yang buruk. Ya. Padahal tadi dia beramal dengan amalan juga, kemudian berakhir dengan yang buruk. Yang pertama adalah akidahnya rusak. Akidahnya rusak. Ya. Orang yang akidahnya rusak akan mudah sekali terjatuh dalam perbuatan riya. Akan mudah sekali terjatuh dalam perbuatan cuma. Dia melakukan sesuatu karena ingin dilihat manusia. Padahal di baliknya ya, dia beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini bahaya. Makanya pembahasan masalah ikhlas, pembahasan bahayanya ya, itu selalu dilakukan di setiap bab-bab ilmu di depannya. Masalah fikih, bahas masalah ikhlas. Salah tidak ikhlas. Kenapa? Karena bahayanya luar biasa. Ini menentukan dari ending kehidupan manusia. Kalau seandainya kita tak paham fikih ikhlas, kita tak paham bahayanya dia, endingnya buruk kan? Endingnya jelek sekali. Ya. Makanya perlunya kita terus konsisten meminta sama Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Itu sering doa seperti itu. Ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa ini doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya agar terhindar dari suul khatimah. Allah tetapkan hari ini dan hari esok. Kita hari ini berada dalam sebuah ketaatan, tapi kita tidak ada yang tahu 5 menit ke 10 menit ke depan. Kemudian syaitan mengganggu kita, ya, berusaha untuk menggoncangkan keistiqomahan kita. Kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan. Yang pertama, tidak berusaha. Yang kedua, menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang getol dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan Allah jaga. Ya, akan Allah jaga. Allah akan rawat dia. Ya.
Tapi orang yang sudah menyelisihi sunnah Nabi, gak mau dengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gak mau dengar perkataan ulama ini lo sunnah, ini yang gak sunnah. Pokoknya sesuai dengan hawa nafsunya saja kalau dia beramal. Pokoknya kalau saya beribadah, saya sukanya seperti itu. Ya. Dia gak mau dengar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bahaya banget. Ketika dia melakukan sebuah amalan yang tidak ada sandaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mati di atas itu, Allah, ya, dia mati di atas itu, ya, ini bahaya, ya, ini bahaya. Yang ketiga, terus menerus dalam sebuah dosa, istiqomah dalam sebuah dosa, dosa tersebut sering dilakukan sama dia. Betapa banyak kita mendengar sebuah cerita atau cerita-cerita sering kita dengar, baik dari para ulama atau mungkin dari kita sendiri yang menyaksikan orang yang bergelimang dosa, ya, kemudian terus saja berdosa, gitu ya, nggak ada upaya dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seseorang itu akan mati dalam kondisi amalan-amalan berhasil ini. Seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan dia. Mohon maaf, ketika dia terbiasa ya, mendengarkan musik bisa permasalahan satu ya, bukan Al-Quran Karim ya, kemudian di akhir hidupnya barangkali dia akan mati dalam kondisi seperti itu, diminta takin ya, atau ditakitkan sama keluarganya, la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Apa yang dia lakukan? Dia justru berjanji ya. Orang terbiasa minum khamar. Ketika akhir hayat dunia, ya, diminta untuk menuturkan la ilaha illallah. Apa yang diucapkan? Astini, tuangkan lagi, ya. Tuangkan lagi. Akhir hidupnya. Ya. Saya pernah dengar itu. Ini cerita langsung dari guru saya yang kebetulan terjadi kecelakaan, beliau melewati sebuah kejadian kecelakaan. Ya, anak muda ditabrak oleh truk gitu ya. Sakaratul maut di tengah jalan. Ditabrak gitu ya, ditabrakkan gitu. Ya. Pada tahun 2000 berapa ya? 2010 apa? Ada 2008 ke bawah. Ya. Ada satu band favorit gitu pada saat itu. Ya, mungkin anak-anak muda, ya, anak biasa yang mungkin mendengarkan musik yang berjalan gitu ya, kalau tertabrak pada saat itu, ya, ditalkin malah berjanji dia, Allah musta'an. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sedang sabar, ya, ketika mungkin di atas pesawat, misalnya gitu ya, di atas pesawat udah antara hidup dan mati misalnya, jangan justru menenangkan diri jadikan suatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baca istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terakhir adalah saudara-saudara khotimah adalah tempat salah bergaul. Ya, salah bergaul. Barang siapa yang mati, kata para ulama, maka akan datang di hadapan dirinya orang yang satu majlis dengannya. Ya. Barang siapa mati, maka akan datang di hadapan dirinya orang yang satu majlis dengannya. Jika dia biasa duduk di majlis yang selalu menghabiskan waktu dalam kesia-siaan, maka itulah yang akan menjadi teman dia tatkala sakaratul maut. Sebaliknya, jika di kehidupannya, ya, di kehidupannya dia selalu duduk bersama dengan ahli dzikir, maka itulah yang menjadi teman yang akan menemaninya saat sakaratul maut. Pintar-pintar mencari teman. Dan teman yang terbaik adalah Al-Quran Al-Karim. Teman yang terbaik adalah Al-Quran Al-Karim. Di mana tatkala seseorang menjadikan Al-Quran Al-Karim menjadi teman yang terbaik untuk dia tatkala dia sedang sehat, maka sesungguhnya Al-Quran akan menemani dia tatkala di akhir hidup. Saya semalam itu baru melihat sebuah video YouTube, ya, salah satu seorang ustaz
yang masya Allah, ya, saya terharu dengan kehidupan beliau. Ya. Sejak kecil itu di bawah didikan orang tuanya, sehingga dibacakan Al-Quran Karim, ditargetkan Al-Quran Karim sampai di usia 13 tahun dia selesai menghafalkan Al-Quran Karim. Artinya sejak kecil itu sudah mulai didengarkan dengan Al-Quran. Didengarkan Al-Quran itu bukan kata dia, bukan didengarkan semenit 2 menit, ya, pagi doang, enggak. Tapi benar-benar sepanjang hari didengarkan dengan Al-Quran Karim. Benar-benar orang tuanya itu memilihkan teman yang baik untuk anaknya itu Al-Quran. Sampai pada usia 21 tahun beliau kena kecelakaan sehingga kedua matanya itu hilang atau buta. Gitu ya. Tahukah kita siapa teman terbaik di saat dunia itu menjadi gelap untuk dia? Al-Quran Karim. Dia gak ingat siapa-siapa, ya. Dia gak ingat siapa-siapa, maksudnya gelap. Yang ada di benak dia adalah Al-Quran Karim. Allah. Al-Quran Karim, ya. Yang dia ingat sampai hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Itu Al-Quran itu sangat diakhiri sebelum beliau buta itu diakhiri dengan Al-Quran Karim. Bagaimana kemudian kalau seandainya yang diingat adalah hal maksiat? Allah. Ya. Di pandangan terakhir dia melihat dunia, yang dilihat adalah suatu hal yang kebaikan, itu Al-Quran Karim. Maka Al-Quran menjadi tempat terbaiknya di saat dunia itu gelap buat dia. Ya. Allah Akbar. Maka pilihlah teman yang terbaik untuk diri kita, yang kemudian akan menemani akhir dari kehidupan kita. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kajian di subuh hari ini. Semoga kajian ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kajian ini bermanfaat untuk kaum muslimin